Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Heru Beno Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kalau Anda berencana ke Bandung dan niatnya naik kereta api cepat Cina, saya kira Anda mesti sabar. Ini karena ternyata kata Presiden Jokowi itu tidak jadi peresmiannya itu tanggal 18 Agustus ini, tapi akan mundur bulan September. Nah, ini saya nggak tahu udah mundur yang keberapa kali itu. Gitu. Jadi sabar ya, tunggu sampai bulan September dan setelah stasiunnya punya akses ke jalan. Karena sekarang pun kata Wakil Menteri Negara BUMN kan Kartika itu dikatakan bahwa ini stupid gitu karena ada stasiunnya tapi tidak ada akses ke jalan raya dan jalan tol gitu. Ya, yang mesti disubsidi juga itu misalnya orang dari Cikampek itu dia Hmm. mesti ke Halim, jadi subsidi dulu jangan Oh iya, jangan ke ya, oh iya, Halim. subsidi juga kata Pak Jokowi juga disubsidi. Ini jadi supaya orang mau naik subsidi ini. Jadi bayangkan berapa banyak tuh biaya yang dihamburkan karena inefisiensi itu. Jadi perencanaan dari awal ini berantakan sebetulnya. Yang kalau kita sebut ini perencanaan para bajingan nanti marah lagi tuh. Kan memang itu yang diakibatkan oleh autannya perencanaan yang sebetulnya bisa dihemat dari awal. Bahwa oke, tunggu ketika ekonomi cukup baik segala macam, ketika soal-soal tanah, pembebasan tanah itu udah selesai. Tapi kan ini mau buru-buru pamer tentang prestasi kan. Karena itu dipastikan bahwa 17 Agustus akan ada kereta cepat. Iya, iya, keretanya itu bisa dipercepat di dalam laptop Pak Jokowi. Tetapi faktanya kan nggak terjadi. Itu yang sering kita katakan bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi politik. Itu selalu mesti diingat. Bahkan sekarang orang menganggap bahwa ya udahlah nggak usah dipamer-pamer lah. Karena ya mungkin dalam 3-4 tahun ke depan itu juga kereta itu nggak diperlukan lagi. Orang akan pakai teknologi lebih baru tuh. Orang yang punya uang dia mending beli helikopter untuk pergi ke Bandung atau pakai drone yang harganya makin murah tuh. Jadi bagaimana caranya kita mau memahami ini proyek-proyek mercusuar Presiden Jokowi? Itu hanya satu poin, yaitu ingin memamerkan sesuatu. Dan pameran itu akan dilupakan orang tuh. Semua kereta cepat itu dalam hitungan 20 tahun ke depan itu udah nggak diperlukan lagi karena pasti ada temuan teknologi baru. Sementara kita masih mesti bayar utang tuh sampai berapa 100 tahun ke depan tuh. Jadi bayangkan misalnya hitungan kalkulasi ya, ekonomi atau apa namanya economic of scale itu nggak ketemu, tetapi dipaksakan kan, maka digerogoti lah anggaran untuk pendidikan, anggaran untuk pertahanan, anggaran untuk kesehatan dipakai untuk mensubsidi tarif itu tuh. Walaupun dianggap enggak, ini bukan tarif, ini penyertaan modal. Iya sama, tapi itu grogoti APBN kan. Jadi poin kita hal-hal yang bersifat social welfare itu tidak diperhatikan oleh pemerintah karena tetap ini ada investasi yang berbiaya tinggi itu yang dari awal udah dikritik. Jadi udah kita tunggu aja bahwa mangkrak itu artinya tidak ada poin yang bisa kita selamatkan lagi dari situ. Apalagi kalau pakai hitungan ekonomi kayak Rizal Ramli atau Said Didu macam-macam itu Faisal Basri yang sebetulnya di dalam kritik mereka itu adalah upaya untuk menghemat anggaran. Itu aja prinsipnya tuh. Bukan kita anti teknologi tinggi, tapi kapan teknologi tinggi diperlukan dan diperlukan oleh siapa? Kan selalu pertanyaan teknologi, pertanyaan tentang infrastruktur berhigh tech itu berapa dananya dan untuk kepentingan siapa itu. Padahal kita rakyat Indonesia itu masih memerlukan jalan Gojek, perlu apa namanya angkutan desa yang berantakan tuh. Jadi kemewahan itu dipertontonkan hanya untuk ambisi. Anda tadi ngomong Gojek ini menurut saya usulan saya kira saya terbersit usulan kenapa nggak kemudian diaktifkan saja dulu Gojek ya, disiapkan shelter Gojek daripada belum ada akses jalan ke stasiun gitu. Jadi segera bisa operasional tuh kereta api cepat Cinanya itu. Ya, ini juga buat menyelamatkan hutang banyak dari Gojek kan dari Ya, Goto itu. ya, goto. Jadi sebetulnya poin kita selalu adalah bukan soal menolak kereta cepat, tetapi skala ekonomi dapat nggak yang pertama. Hmm. Yang Hmm. kedua momentumnya ada apa tidak itu. Kan ini cuma soal kapan mau dibuat dan demi kepentingan siapa tuh. Kan ini semuanya demi kepentingan Jokowi yang akan dipamerkan bahwa oke, ini kan semua perencanaan dari awal IKN dibangun, kereta cepat dibangun untuk meninggalkan semacam menara Babel, semacam monumen dan monumen itu udah berantakan dari awal. Monumen itu berantakan bukan karena kritik luar negeri terhadap ketidakmasuk akalan bikin kereta cepat dan harganya bisa berubah-ubah padahal udah ada standar bikin kereta cepat itu. Kan kereta cepat itu udah kayak bikin Lego, mainan Lego, udah jelas teknologinya, jelas kemampuan untuk mengantisipasi memitigasi bencana udah jelas. Jadi apa yang kurang jelas di situ sehingga harus ditunda
dan akhirnya dia hanya membengkak kan. Jadi poin kita selalu adalah kekacauan di dalam koordinasi, dan itu kemudian kita dengar kritik-kritik dari dalam kabinet sendiri kan. Tapi kan orang-orang ini selama masih ada di dalam kabinet tentu menganggap bahwa ini masuk akal nih. Sri Mulyani pasti tahu bahwa ini nggak masuk akal tuh. IKN mau kereta cepat, kan kita tahu cara berpikir Sri Mulyani itu. Tapi dia nggak mungkin tegur itu karena dia cuma kasir, itu masalahnya. Ya, ya, ya. Dan kelihatan berantakannya itu kalau itu udah berapa kali ya kita omongkan bahwa yang tadinya tidak akan pakai APBN, yang tadinya mau peresmian kapan, sekarang tiba-tiba molor lagi. Dan sebenarnya itu semua udah tanda-tanda itu seperti itu. Apalagi kemudian juga kendati begitu masih mengobrol janji mau bikin lagi diteruskan sampai Bandung Surabaya. Dan akhirnya kemudian belakang diralat, oh itu nanti biar dilanjutkan oleh kabinet berikutnya. Ya siapapun kabinetnya, termasuk Pak Prabowo yang kemarin bilang bahwa dia tidak malu-malu mengakui bagian dari kesuksesan pemerintahan Jokowi, ya masa ya harus meneruskan kegagalannya. Yang akan diteruskan oleh Pak Prabowo kan kesuksesannya, bukan kegagalannya gitu ya. Saya bisa baca Pak Prabowo lagi gembira karena akhirnya semua peralatan Pak Jokowi diserahkan pada Pak Prabowo. Semua, dan itu yang menyebabkan koalisi Gerindra plus 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 itu sepertinya unstoppable tuh. Tinggal kita lihat apa efeknya. Kalau misalnya Prabowo jadi presiden, tentu semua peralatan Jokowi akan dievaluasi. Bagaimana kalau peralatan Jokowi itu 1 minggu kemudian udah obsolete bagi Prabowo? Tentu dia akan pangkas kan. Kan di Golkar masuk, bayangkan aja Golkar yang paham tentang teknokrasi itu begitu masuk di kabinet Prabowo di dalam sidang pertama, paripurna pertama, Golkar pasti kasih poin bahwa ini nggak masuk akal, IKN nggak masuk akal, kereta cepat nggak masuk akal tuh, karena dia udah bebas dari sidang kabinet Jokowi kan. Ini kan kabinet Prabowo nanti dia tuh. Jadi bagaimana mungkin Jokowi mau bilang enggak terusin? Loh, ini hitungan kalkulasi yang rasional Golkar adalah tidak mungkin diteruskan. Tentu Prabowo juga akan ya basa-basi ya kami akan teruskan, tapi kami coba ya mungkin dalam 2 minggu ini ada evaluasi. Itu basa-basi pertama. Makin lama kabinet Pak Prabowo itu akan didikte oleh teknokrasi, akan didikte oleh pengetahuan dia tentang investasi internasional. Akan dibayangkan misalnya lebih baik mana, terusin IKN atau beli pesawat baru tuh, karena pesawat yang kemarin itu pesawat lama tuh. Lebih baik mana, pertahanan semesta itu dilanjutkan atau kereta cepat tuh. Karena itu akan bersaing, akan bertanding dengan isu proxy war di Indo-Pasifik kan. Jadi mestinya Pak Jokowi mengerti bahwa semua proyek strategis itu harus dihitung juga dengan melalui kapasitas anggaran satu, yang kedua dengan perubahan geopolitik di Indonesia tuh. Kan itu dasarnya. Karena perhitungan itu nggak ada, maka dianggap bahwa kan baik-baik aja APBN tuh. Padahal udah bolong di mana-mana. Ya, nah Anda ngomong geopolitik itu, kita kemarin membaca ya, kita sempat membaca di Jakarta Post gitu ya, ada informasi bahwa Presiden Amerika Joe Biden ini dipastikan tidak akan hadir dalam KTT ASEAN American Summit yang itu Indonesia menjadi tuan rumahnya, dan saya kira ini pukulan luar biasa ya kalau dari sisi diplomatik ya, Bung Rocky ya. Betul tuh, akan ada KTT ya, Asia dan Amerika itu, Indonesia akan dihitung sebagai faktor. Ternyata Joe Biden bilang ya nggak penting lagi Indonesia tuh. Kan itu sinyal kuat bahwa internasional itu bahkan meninggalkan Indonesia, dan Indonesia akan kehilangan potensi untuk menggait modal asing kan. Kan suara Amerika itu artinya perintah pada dolar untuk kabur dari Indonesia, kira-kira begitu kan. Jadi gampang sekali kita melihat bagaimana dunia internasional itu memahami kekacauan politik dan ekonomi di Indonesia. Nah kalau itu terjadi bahkan dalam skenario Sri Mulyani Indonesia akan mengalami kegelapan 2023, nah itu artinya memang sudah ada hitungan global bahwa Indonesia akan terpuruk tuh. Pak Prabowo tentu mengerti bahwa keadaan ini akan memberatkan dia tuh, tetapi dia tetap merasa bahwa diperlukan kepemimpinan baru tuh. Karena itu ya semua orang akhirnya merapat ke Pak Prabowo. Masuk akal juga jalan pikiran itu tuh. Yang nggak masuk akal adalah cara-cara PDIP untuk mempertahankan legasi dia di dalam soal apa namanya Ganjar itu adalah Soekarno, kan itu kacau di situ. Jadi mungkin sekali PDIP juga pada akhirnya menyadari keadaan ini lalu bergabung dengan Gerindra, maka terjadilah betul-betul dua kubu Anies dan Prabowo. Gampang aja begitu kan, kita mesti lihat ujungnya seperti itu, karena ini masih kira-kira 100 hari ke depan masih akan diatur ulang komposisi-komposisi. Juga jangan dianggap bahwa koalisi Gerindra itu udah final tuh. Tetap ada upaya untuk menggandeng lebih banyak lagi supaya dipastikan bahwa Prabowo bertumpu pada semua partai politik melawan Anies. Jadi enak juga kita lihat bahwa Prabowo versus Anies kan jadi clear.
Pak Prabowo mewakili apa namanya sekolah ya. penerusan, Ya. iya, Anies mewakili perubahan, meneruskan dan berubah, itu aja. Jadi lebih mudah sebetulnya rakyat kalau PDIP bilang oke, dengan alasan macam-macam yang memang masuk akal, kami pergi pada koalisi Gerindra, selesai masalah. Ya, tapi saya kira dengan kemarin dengan bergabungnya PAN dan kemudian Golkar itu sebenarnya jadi non faktor saya hitung kalau itu Ganjar Pranowo gitu. Apalagi kalau kemudian nantinya P3 juga kabur gitu, karena kan udah memberi sinyal juga P3 akan kabur kalau Sandiaga Uno tidak dijadikan calon wakil presidennya gitu, dan jelas bagi Ganjar Pranowo dengan berhadapan dengan Anies dan Pak Prabowo yang sudah sekarang didukung oleh partai-partai besar, ya tidak akan menguntungkan kalau dia hanya berkoalisi dengan P3 dan mengusung Sandiaga Uno gitu. Ya, ini kita lagi ngomong kereta cepat. Oh iya, karena Anda bawa ke situ tadi, lupa saya. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja deh. Oke, itu tetap nanti kita bahas di segmen yang lain. Tapi kita balik lagi pada teori tentang legacy. Apa sebetulnya legacy Pak Jokowi? Di dalam itu balikin ya. Oke, kita balik dulu nih. Legacy Pak Jokowi cuma dua. Dia punya prestasi yang akan diingat. Sekarang apa yang akan diingat orang dari Pak Jokowi? Di dalam pikiran Pak Jokowi yang akan diingat adalah sesuatu yang terlihat. Apa yang terlihat? Tentu kemewahan ibu kota, tentu teknologi tinggi di kereta cepat. Tetapi kita mesti kasih beritahu juga pada Pak Jokowi, itu orang cuma ingat mungkin 2 tahun pertama kalaupun sukses. Kan setelah itu orang nggak peduli lagi apa itu kereta api cepat, karena jadi biasa aja tuh. Sama seperti Shinkansen di Jepang itu sudah biasa sekali tuh. Atau kereta cepat di Tiongkok itu biasa aja, orang menganggap ya udah, memang itu perkembangan teknologi, bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai temuan mutakhir, sama seperti bikin Candi Borobudur atau Menara Babel. Kan itu intinya tuh. Demikian juga ibu kota negara, secanggih-canggihnya yang dibuat oleh Pak Jokowi, orang akan anggap itu nggak diperlukan lagi karena semua orang sekarang cari pemukiman di planet Mars. Jadi legacy Pak Jokowi yang tangible, yang kelihatan itu sebetulnya palsu tuh. Itu pentingnya Pak Jokowi punya wawasan. Lain kalau Pak Jokowi bilang kami akan tinggalkan hutan yang terawat, maka seluruh dunia akan bertepuk tangan pada Pak Jokowi itu. Kami akan tinggalkan satu sistem demokrasi yang bisa menjadi model di Asia Pasifik nanti, yaitu Indonesia. Itu akan ditepuk tangani oleh dunia. Tapi kalau soal kereta cepat, ya siapa yang akan tepuk tangan? Soal IKN juga yang isinya cuma beton dan lampu yang berwarna-warni, nggak ada poin di situ. Jadi harusnya Pak Jokowi tinggalkan legacy dalam peradaban demokrasi. Itu intinya tuh. Idenya apa? Supaya anak-anak muda ngerti bahwa oke, Pak Jokowi menanamkan prinsip bahwa anak muda itu dibuat enak hidupnya karena di masa depan tidak akan ada stunting. Anak muda itu dibuat hebat pikirannya karena di masa depan diperlukan persaingan IQ. Itu dasarnya musuhnya. Kalau itu masih sempat dipikirkan Pak Jokowi atau mereka yang menyusun rencana Jokowi supaya dia bisa jadi negarawan. Ya. Dan tadi yang kita singgung tadi itu kan jangan dianggap remeh juga ya, soal ketidakhadiran Biden tadi ya, Bung Rocky, itu kan bagian dari, ya udah kelihatan ya Jokowi mulai ditinggalkan juga gitu oleh komunitas internasional, dan ini yang melakukan seorang pemimpin dari negara adidaya di dunia, Amerika. Ya bayangkan kalau Joe Biden udah bilang ya nggak penting lah ada di situ, tapi gue nggak perlu datang lah, karena Joe Biden mungkin fokus di Selat Taiwan, fokus di dalam negerinya sendiri untuk rekonsolidasi dolar segala macam. Tetapi pesan Joe Biden itu adalah jelas bahwa Indonesia itu nggak penting lagi tuh. Nggak penting artinya ya bisa diabaikan. Kalau bisa diabaikan artinya bisa dikerjain. Kan begitu gampangnya cara berpikirnya. Indonesia atau pemerintahnya Jokowi, Bung Rocky? Ya pasti pemerintahan Jokowi lah kalau. Oke. Bagi Joe Biden ya udahlah, Pak Jokowi udah selesai itu. Karena seluruh gelagat Pak Jokowi itu dibaca oleh Amerika sebagai menurunkan demokrasi itu, menghalangi kan Amerika itu selalu punya ide bahwa dia akan memperluas wilayah demokrasi itu. Dia nggak pernah memperluas wilayah caplokan kontinen atau memperluas area ekspansi secara teritori, kan nggak pernah Amerika punya doktrin itu. Doktrin Amerika adalah perluas wilayah demokrasi. Nah, Indonesia udah berada di dalam indeks demokrasi yang makin lama makin turun, indeks korupsi makin turun. Jadi ada hak satu waktu nanti Amerika intervensi atas nama kebebasan dunia yang mengancam peradaban. Sinyal Amerika di mana-mana sejak Perang Dunia Kedua adalah mengirim pasukan
untuk menghentikan rejim otoriter dan rejim yang koruptif. Itu dasarnya tuh. Kalau mau kasar kita bilang begitu tuh. Jadi kalau Amerika menganggap bahwa ya Indonesia nggak penting, walaupun summitnya itu dikehendaki oleh dunia supaya ada kehadiran Joe Biden, ya Joe Biden kasih sinyal bahwa kemudian dia berubah pikiran boleh aja, tapi sinyal pertama menganggap bahwa Amerika tidak hitung Indonesia sebagai faktor di dalam persaingan dia dengan Cina. Artinya kita balik lagi pada prinsip awalnya Joe Biden pernah ucapkan, bila Anda tidak kami anggap atau bila Anda bahkan memusuhi kami, maka itu bukan, bila Anda tidak berpihak pada kami, maka Anda harus kita anggap memusuhi kami. Kan itu sinyal diplomatiknya dari dia terpilih berapa tahun lalu, itu yang diucapkan bagi Indonesia. Yes, oke. Jadi sekarang kita sudah mulai dapat gambaran seperti apa kereta api cepat Cina tadi itu ya. Kalau toh kemudian akhirnya disubsidi, ini kan sama juga dengan barang diobral lah gitu ya sebenarnya. Karena dengan tidak disubsidi kita tahu bahwa harganya sangat mahal, itu pun tidak bisa menutupi operasional. Dan dengan disubsidi kita tahu bahwa pemerintah harus mengeruk lebih dalam kantong untuk mengobral tiket dari kereta api cepat Cina. Jangan lupa subsidi itu juga duit kita sebenarnya. Jelas itu kan mengalihkan kantong kiri kantong kanan, artinya ada kantong kiri yang bolong di situ kan. Jadi kemewahan di kereta cepat itu buat membujuk masyarakat pergi ke situ, padahal daya beli masyarakat nggak cukup, bahkan disubsidi pun nggak ada yang mau naik sebetulnya. Jadi kalau dia pun disubsidi, ya yang kena subsidi itu ya orang yang memang sudah merencanakan beli tiket walaupun mahal, jadi dia diuntungkan. Jadi tetap kelas atas yang diuntungkan dengan subsidi tiket itu. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya, 0%. Iya.